Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu bagi kami luar biasa sepanjang hidup kami Tuhan. Walaupun saudara-saudara kami masih muda Tuhan, mereka sudah merasakan jamahan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan mendewasakan mereka tambah hari tambah luar biasa. Tambah hari tambah mengenal Engkau Tuhan, tambah hari tambah intim dengan Engkau sendiri Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh akan memperluas kerajaan-Mu dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami akan belajar tentang pilihan teman hidup Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami untuk mengajar kami Roh Kudus. Kami siap untuk mendengar, mengerti, dan melaksanakannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengundang kehadiran Roh-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara, silakan duduk. Oke, kita akan belajar tentang bagaimana memilih teman hidup yang baik dan bijaksana, terutama bagi Anda, anak-anak muda yang masih harus melakukan tugas yang sangat penting ini. Jangan sampai Anda kejeblos masuk dalam pernikahan dengan seorang yang kita sekarang sering digunakan kata toksik ya, beracun. Mungkin suka marah terus. Ini bisa laki, bisa perempuan ya. Kalau laki-laki mungkin KDRT, suka pukulin, tendang-tendang, teriak-teriak, marah-marah. Kalau perempuan mungkin cerewet, marah terus. Suami tidak akan tahan nanti. Atau matre. Ngerti ya matre ya? Minta, kurang uang terus. Suami tidak akan tahan, nanti akan terpukau dengan cewek lain nanti. Jadi oke. Kelihatan ini menarik ya. Ini memang bintang-bintang film yang saya masukkan di sini ya. Ada ini ya. Wah, lihat itu. Six pack ya. Perutnya six pack gitu ya. Dadanya wah, berotot. Menarik enggak ini bagi cewek-cewek? Mestinya menarik ya. Masa enggak? Enggak. Wah. Ya. Fisik penting, tapi ada satu nanti kita akan belajar hal-hal yang jauh lebih penting daripada fisik pilihan kita itu. Nah, ini siapa ini? Ganteng-ganteng ini. Siapa yang suka nonton drakor, drama-drama Korea? Nah, ini kan banyak bintang-bintang film Korea ini. Tapi perlu saya beritahu Anda, banyak dari mereka itu gay. Gay artinya apa? Gay artinya apa? Homoseks. Suka sama jenis, bukan lawan jenis. Tentunya nggak bisa kita terjebak dalam pernikahan dengan seorang yang gay, yang homoseks seperti itu ya, parah nanti ya. Tapi ini walaupun ganteng-ganteng begitu, banyak ternyata dari luar secara fisik memang menarik ya, cakep ya. Tapi kepribadiannya parah, karakternya parah. Kalau dia seorang gay tentunya ya. Atau ini yang lebih menarik? Menarik nggak ini? Wah, berotot ya. Tapi mungkin ini justru calon suami yang menarik. Pagi-pagi sudah siapkan mobil pick up-nya, sudah dibuka bagian belakangnya, diisi dagangannya, baju-baju, pergi ke pasar. Kalau di Jakarta di Mangga Besar begitu ya, jualan duduk, jualan bajunya itu sepanjang hari, sore-sore kembali masukkan dalam truknya, bawa pulang. Mungkin bagi anda-anda yang muda-muda nggak menarik ya, tapi bagi orang yang sudah bukan remaja lagi, sudah 30-40, justru suami ini yang bisa diandalkan. Suami yang tadi yang six pack gitu ya, perutnya ada batang-batang batanya itu ya, yang ototnya gede itu, mungkin justru toksik, beracun. Jangan sampai terjebak sama orang yang toksik tentunya ya.
Nah, jangan terlalu cepat menyerahkan hatimu. Jangan langsung, wah ini ada cewek cakep, Anda buka dada Anda, serahkan hatinya kepada dia. Jangan tentunya ya. Harus pikir dulu banyak. Pikirnya itu berat. Oke. Jadi 4 pertimbangan yang Anda harus perhatikan. Harus ini, 4 ini harus, tidak bisa dilewati satupun. Pertama, cowok atau cewek Anda itu yang Anda pilih untuk jadi calon suami, calon istri harus sudah lahir baru. Sudah harus bertuhankan Kristus. Ini sesuai dengan firman Allah melarang kita menjadi satu dengan orang dari lain iman. Jangan dengan orang Muslim, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, menyembahnya itu tepekong atau menyembahnya naga emas itu. Jangan. Harus lahir baru, bertuhankan Yesus Kristus. Kalau Anda menikah sama orang yang agama lain, wah itu banyak penderitaan nanti. Banyak konflik karena pola pikirnya sangat berbeda jauh. Seorang yang bertuhankan Kristus, Kristus adalah Tuhan, kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab itu adalah kehendak saya. Itu menjadi patokan bagi saya. Tapi kalau misalkan suami Anda itu Tuhannya itu si naga emas, tepekong, ataupun nabi-nabi yang lain, ya nanti konflik berat nanti. Sudah nikah kok masih ngeliat-ngeliat cewek lain? Ya kan saya boleh 2, boleh 3, boleh 4. Anda bisa melarang dia enggak? Kalau itu imannya. Dibolehkan punya 4 istri. Bisa melarang enggak? Enggak bisa, karena dia diajar begitu. Memang laki-laki dibolehkan. Memang laki-laki diprioritaskan ya. Yang kedua, syarat kedua, cari orang yang dewasa. Ini dalam hubungan suami istri ya. Tambah dewasa suami, tambah dewasa istri, tambah bahagia. Tapi tambah otak-otakan suami, tambah otak-otakan istri, tambah parah pernikahan mereka. Jadi kalau kita tahu prinsip seperti itu, cari, Anda sendiri harus dewasa, cari suami atau istri yang dewasa. Pasti akan bahagia. Karena prinsip itu ya, suami orang yang dewasa bertanggung jawab, istri orang dewasa bertanggung jawab, kebahagiaan mereka itu meningkat tinggi. Tapi kalau suami itu otak-otakan, tidak bertanggung jawab, parah nanti. Pernikahan akan parah. Apalagi kalau dua-duanya, istrinya juga, ya tadi saya gunakan kata toksik yang sekarang sering dipakai ya. Dua-duanya toksik. Kualitas pernikahan mereka begini. Anda tentunya tidak mau kualitas pernikahan, bahwa pernikahan itu sepanjang hidup, seumur hidup Anda nanti sampai mati. Itu tidak mau tentunya kualitas pernikahan saudara itu merosot begitu, rendah begitu. Kacau dong. Maunya tentunya bahagia begitu. Dan untuk bahagia harus suami istri itu dewasa. Jelas ya. Ini nanti kita lihat firman-firman Allah tentang hal ini ya. Yang ketiga adalah peran orang tua. Karena Anda masih muda begini. Saya sudah jomblo juga seperti Anda ya. Ini belum ada yang menikah atau ya. Selain Bapak Gembala ya. Saya sudah jomblo juga 8 tahun yang lampau istri saya meninggal. Ya kalau saya, ya papa mama saya tentunya sudah meninggal juga ya. Jadi saya tidak perlu minta pandangan orang tua. Tapi Anda yang masih muda-muda ini yang belum mengerti arti pernikahan, minta pandangan orang tua. Pa, Ma, gimana kalau saya jadian sama si Anton? Gimana kalau saya jadian sama si Mary? Gimana kalau saya jadian sama si Tirsa? Boleh nggak? Baik nggak kira-kira? Menurut Mama kira-kira baik nggak? So, Mama lebih tahu, Papa lebih tahu. Kebutuhan-kebutuhan dalam pernikahan itu Papa Mama lebih tahu daripada Anda. Karena Anda masih muda-mudi. Jadi minta pandangan orang tua. Dan yang terakhir adalah kehendak Allah. Ini bukan artinya paling
bawah itu paling nggak perlu, tapi ini sudah sering dibicarakan tentang kehendak Allah ya. Jadi ini 4 hal yang harus jadi pertimbangan, timbangan, filter bagi Anda untuk menyeleksi 4 kali menyeleksi cowok atau cewek Anda ya. Nah, kita lihat yang pertama ini, lahir baru. 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15. Salah seorang baca. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab perasaan persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang, pincang gitu. Anda orang percaya, jangan berpasangan sama orang yang tidak percaya. Itu sama seperti kalau mau membajak itu, ini sapi, ini anjing, bisa nggak narik bajak? Nggak bisa. Atau keledai sama kuda narik bajak, nggak bisa, nggak cocok, karena tidak seimbang. Jadi firman Allah dengan jelas melarang, jangan. Sayangnya banyak orang Kristen melanggar itu. Entah kenapa, terpukau sama duit. Wah, cowok ini kaya ya, walaupun orangnya bukan Kristen ya, tapi kok kaya sekali ya. Wah, kalau saya nikah sama dia, ganteng juga ya. Wah, kalau saya nikah sama dia, bangga ya, saya diganteng sama cowok ganteng dan duitnya banyak ya, pasti akan bahagia. Ya, terpukau pada kekayaan atau kegantengan, sehingga melanggar, walaupun tegas firman Allah sudah melanggar itu ya, sudah melarang ini. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, yang pincang ini dengan orang yang tak percaya. So, persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Kebenaran sama kedurhakaan tidak bisa dicampur. Si istri misalkan orang Kristen yang mau hidup dalam kebenaran, si suaminya apa-apaan. Kita korupsi ya korupsi. Kita mau selingkuh ya selingkuh aja. Kita mau mabuk-mabukan ya mabuk-mabukan aja. Mau godain cewek di bar ya boleh aja. Kenapa? Sebab dia itu tidak memiliki kebenaran di dalam dirinya. Dia tidak hidup berdasarkan firman Allah. Dan saudara, seorang istri hidup dalam kebenaran firman Allah, nggak akan cocok dengan kedurhakaan itu. Bagaimana ada satu terang sama gelap? Kalau ini tiba-tiba lampunya mati semua gelap, begitu ada lilin nyala satu aja, lari itu gelapnya, hilang gelapnya. Apalagi lampu yang gede begitu ya, langsung hilang. Nggak bisa campur itu terang dan gelap. Jadi ditekankan oleh firman Allah, jangan. Saudara sama sekali tidak boleh tergoda ya. Cewek-cewek banyak, maafkan ini ya, cewek-cewek Kristen banyak yang tergoda sama bos-bos, om-om yang kaya, tapi agamanya bukan Kristen, tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, mereka yang penting kan pasti sejahtera seumur hidup. Yang penting kan banyak duitnya. Yang penting kok rumahnya megahnya seperti itu, seperti istana begitu ya. Wah, kalau saya jadi istrinya, wah saya tinggal di rumah gede seperti itu. Iya, tergoda nanti Anda dengan kekayaan. Tapi Anda melanggar ini. Dan nanti akan menerima akibatnya ya. Oke, ini yang berikutnya, persamaan apakah antara Kristus dan Belial? Kristus dan Baal nggak bisa dijadikan satu. Orang percaya sama orang tidak percaya tidak bisa jadi satu ya. Ya. Nah, jadi ini jelas ya. Firman Allah jelas tadi 2 Korintus 6 ya. Sekarang kalau ditanya, Pak, saya kok sudah terlanjur pacaran dengan orang lain agama. Apa yang bisa saya lakukan? Saya baru dengar ini. Mungkin Anda sekarang sudah pacaran sama orang yang tidak bertuhan dengan Kristus, baru dengar malam ini bahwa saya dilarang oleh Tuhan sendiri menikah sama dia. Nasihat saya,
Jangan menikah dengannya sebelum dia bertuhankan Kristus. Jangan menikah. Dan jangan tunggu terlalu lama, terutama karena kalau Anda seorang cewek ya. Jadi jangan menikah. Jangan ambil keputusan, ya bulan Desember kita nikah. Jangan karena Anda akan melanggar firman Allah dan akibatnya nanti penderitaan. Jangan menikah dengannya. Enggak fair dong, masa kamu baru dengar seminar malam ini, besok kamu mau putusin saya. Kasih waktu dong. Oke, kasih waktu. Berapa? 6 bulan? 6 bulan, saya tunggu ya. 6 bulan ya. Akhir November ya. Kamu bertuhankan Kristus atau enggak? Kalau enggak, goodbye. Anda tunggu 6 bulan. Akhir November dia mengatakan, sorry saya belum siap. Kasih waktu. No. Gak bisa. Kenapa? Karena Anda perempuan. Jangan menunggu terlalu lama. Anda nanti udah gak menarik lagi. Setelah lewat usia muda Anda, kurang menarik nanti. Dan Anda nanti kan harus punya anak. Untuk punya anak itu perlu badan yang sehat. Jadi jangan tunggu terlalu lama. Sudah kasih kesempatan 6 bulan, dia tetap menolak untuk jadi orang Kristen, goodbye. Say goodbye, tegas. Sesuai dengan firman Allah tadi ya, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang tak percaya. Udah sudah dibaca ya. Ini menarik enggak? Cewek atau cowok ini? Ya karena mereka orang-orang India ya, saling menarik ya. Saling sama-sama gelap gitu ya. Menarik. Cowok India itu menarik bagi cewek India menarik bagi cowok India. Nah, waktu di Al-Moody suatu saat ceramah tentang hal ini, ngomong tentang hal ini seperti saya ngomong tadi juga, tiba-tiba dari belakang itu ada seorang cewek yang lambaikan tangan. Tanya sama Moody, kenapa? Pak, saya akan menikah dengan cowok saya yang belum Kristen, saya mau memenangkan jiwa baginya. Wah, kelihatan kan indah ya, mau memenangkan jiwa bagi Kristus ya. Nah, oleh di Al-Moody suruh maju ke depan, cewek itu suruh naik mimbar, mungkin mimbarnya pendek ya, mungkin setengahnya aja dari ini. Ceweknya naik ke atas, Moody-nya turun ke bawah. Moody itu pendeta yang gemuk ya. Lalu mereka pegangan tangan, lalu Moody berkata, angkat saya naik. Itu tentunya nggak bisa ya, dari bawah naik, angkat pendeta yang gemuk gitu nggak bisa. Tapi waktu dia coba angkat dia Moody naik, Moody dengan gampang tarik wanita itu turun. Nah, ilustrasi ini terjadi di depan jemaat anak-anak muda. Dengan ilustrasi itu, dia Moody ini mengajarkan apa? Jauh lebih mudah membuat orang kudus itu untuk berdosa daripada orang berdosa menjadi kudus. Jauh lebih mudah membuat orang kudus itu untuk berdosa, melakukan dosa, berbuat dosa, daripada orang berdosa itu jadi kudus. Ngerti ya? Membuat orang yang menolak Kristus untuk bertuhankan Kristus itu susah. Memang ada yang berhasil, ada yang 10 tahun nikah berantem terus, baru tahun ke-10 suaminya jadi orang Kristen. Ada kesaksian begitu. Tapi buat apa menderita? Buat apa kamu menikah untuk menderita 10 tahun, buat apa? Kan lebih enak, udah masuk dalam pernikahan, dua-duanya sudah bertuhankan Kristus, dua-duanya dewasa dalam iman, dua-duanya mengasihi Kristus, dua-duanya hidup sesuai dengan firman Allah. Firman Allah mengatakan no, yes boleh dilakukan, sehingga enak dalam kehidupan bersama itu enak, karena pola pikirnya sama, sesuai dengan Alkitab. Buat apa nikah 10 tahun menderita itu buat apa? Dan itu pun belum pasti itu.
saya akan berdoa supaya dia terima jadi orang Kristen, terima Kristus. Tapi belum pasti. Jadi kalau ingin memenangkan jiwa, justru menikah dengan seorang yang aktif dalam pelayanan. Justru menikah dengan seorang yang aktif dalam pelayanan. Misalkan ini, 100. Misalkan saya seorang yang single. Saya masih muda ya, masih umur 25. Misalkan saya hidup bisa 50 tahun, meninggal umur 75. Nah, dalam 50 tahun sebagai orang Kristen itu saya bisa memenangkan 2 jiwa setahun. Jadi dalam 50 tahun saya bisa memenangkan 100 jiwa. Saya hidup single ya, sendirian ya, jomblo ya. Nah, di kaum muda itu ada seorang cewek juga yang seperti saya. 50 tahun pelayanan bisa memenangkan 100 jiwa. Kalau saya sama dia itu nikah, 100 plus 100 bukan 200. 100 plus 100 itu mungkin bisa 500. Kenapa bisa meningkat seperti itu? Ya karena kita berdua bersama-sama bekerja mencari jiwa. Mungkin kita baru nikah gitu ya, masih dua-duanya masih umur 25 tahun, baru nikah. Oke, istri saya mengatakan, kamu pengen masuk sekolah teologi enggak? Oke, saya akan dukung kamu. Saya akan kerja keras, bayarin kamu masuk di STT di Jakarta ya. Udah 4 tahun selesai. Jadi sarjana teologi ya, mulai mengembalakan. Gerejanya mungkin kecil aja, di rumah aja, di kompleks, di rumah. Udah berdua, sama-sama berdoa, saling mendukung dalam pelayanan, pergi ke tetangga-tetangga, adakan cell group di rumah. Dalam waktu 2 tahun, 3 tahun mungkin sudah penuh, rumahnya sudah penuh, isinya sudah 15 jemaat. 15 jemaat, tapi karena rumah kecil aja, udah penuh. Lalu ada seorang mengatakan, pakai rumah saya gede. Wah, senang sekali ya. Mungkin dalam 5 tahun, udah penuh itu, 200 jiwa. Dalam 50 tahun pelayanan suami istri itu, memenangkan 500 jiwa itu relatif di Indonesia itu mudah. Di Amerika susah, di Eropa susah, tapi di Indonesia lebih mudah. Saya tidak tahu kenapanya ya. Mungkin karena orang Eropa, orang Amerika itu mikir terus begitu ya, gak gampang percaya. Untungnya orang Indonesia lebih gampang percaya ya. Jadi cuma di sini berapa banyaknya? Berapa? Berapa ratus? 150. Udah semuanya dewasa sama pemuda, remaja sama anak-anak hampir 200. Sudah berapa tahun? 23 tahun. Dilepaskan 2 kali 50 tahun. Mungkin 500 sudah nyampe ini. Karena suami istri dua-duanya aktif, cinta Tuhan, intim dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak praise and worship, suka menginjil kemana-mana, ke tetangga-tetangga, memberitakan Injil. Itu dalam waktu 50 tahun, memenangkan 500 jiwa itu relatif gampang ini. Tapi misalkan, saya yang mestinya 100 itu, tapi saya nekat melanggar firman Allah, saya nikah sama seorang wanita yang agama lain. Banyak konfliknya. Dari keefektifan saya memenangkan jiwa dari 100 itu mungkin bisa merosot. Dalam 50 tahun hanya bisa 5 orang aja. Tiap 10 tahun hanya memenangkan 1 jiwa aja. Karena apa? Karena berantem terus. Kan saya sudah kasih, istri saya mungkin mengatakan, kan saya sudah kasih izin orang Kristen ke gereja. Oke, udah ke gereja. Hari Minggu ya, sekali aja ya. Apa-apaan ini mau ke gereja lagi hari Rebo? Apa-apaan ini mau ke tetangga-tetangga menginjil hari Kamis? Apa-apaan ini? Ikut kaum bapak, ikut kaum ibu. Apa-apaan itu? Melayani lansia. Apa-apaan? Gak usah gitu-gituan. Jadi saya akan banyak konflik dengan istri yang
akan banyak konflik dengan istri yang tidak beriman. Karena seperti diperingatkan oleh Allah tadi, kita itu membajak pincang gitu. Satu anjing membajak sama-sama lembu, nggak bisa jalan. Lebih parah lagi si cewek, misalkan si cewek itu kalau dia single bisa memenangkan 100 jiwa dalam waktu 50 tahun, dia nekat nikah sama orang agama lain, bisa merosot, bukan saja dia merosot jadi minus 1, dia sendiri hilang, dia sendiri nggak ke gereja. Mungkin setelah 1 tahun pernikahan, suaminya mengatakan, awas ya ke gereja ya, pukul kamu, berani ke gereja. Karena dia rindu sekali sama Tuhan, bersekutu dengan orang-orang Kristen. Dia dengar di kompleks yang sama itu, di rumah itu ada persekutuan keluarga. Jadi dia datang ke sana. Pulangnya suaminya tahu gitu, tabokin di KDRT. Habis itu, ya bapak belur begitu, ya udah daripada repot-repot, udah saya nggak perlu ke gereja. Tuhan ngerti. Nah, gimana? Bukannya dia bisa memenangkan jiwa 100, tapi dia malah hilang minus 1. Jadi, kalau saudara sungguh-sungguh punya keinginan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, justru menikah dengan seorang yang aktif melayani. Yang cewek-cewek sini cari cowok yang aktif pelayanan ya. Dan cowok-cowok juga cari cewek yang aktif dalam pelayanan ya. Nanti Tuhan akan memberkati pelayanan Anda, bisa memenangkan jiwa. Bisa nanti Anda bikin gereja seperti ini juga dalam 50 tahun, 500 jiwa bisa Anda memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan itu hebat, itu menyenangkan hati Tuhan yang luar biasa itu. Tapi kalau saudara menikah sama orang agama lain, kacau nanti. Menarik enggak? Cantik ya, tapi jangan lihat cantiknya aja. Pertama lihat imannya, nanti kita lihat karakternya ya. Nah, ini karakternya. Cari orang yang dewasa. Yang dewasa dalam arti karakter ya. Jangan cari orang yang otak-otakan. Jangan cari orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan cari orang yang gampang ditarik ke sana ke sini. Ada cewek lebih cakep, udah dia kabur, tinggalkan Anda, goodbye. Walaupun Anda sudah punya anak, goodbye. Wah, menderita sekali. Jangan cari orang yang tidak dewasa ya, cari yang dewasa. Nah, ini sekarang pentingnya berpacaran. Kenapa sih? Perlu nggak, Pak Yo? Perlu nggak berpacaran? Perlu. Mengapa? Perlu. Untuk saling mengenal. Mengenal apa ya? Bukan mengenal fisiknya ya. Mengenal karakternya itu. Mengenal kedewasaannya, kepribadiannya. Itu yang susah. Mengenal apanya? Nah, ada 3 bagian daripada manusia. Fisik, ini yang sering ditekankan orang ya, fisik. Tapi ini paling gak penting. Di dalam pernikahan itu nanti tahu bahwa ini paling tidak penting. Makanya saya kasih garis ini. Jauh lebih penting adalah kerohanian, hubungannya dengan Allah, dan kepribadian, karakternya, sifatnya, tabiatnya. Ini 1 dan 2 itu menyebabkan pernikahan itu berhasil atau enggak berhasil. Bukan nomor 3. Nomor 3 tidak membantu, tidak menentukan keberhasilan pernikahan seseorang. Kita kan sudah dengar, Anda banyak nonton di televisi ya. Bintang film A nikah sama bintang film B. Dua-duanya cantik, ganteng. Dua-duanya tenar, uang tidak kurang, cakep dua-duanya. Wah, saudara lihat gitu, wah mereka menikah pasti akan bahagia. 3 tahun cerai, 5 tahun cerai, 7 tahun cerai. Kenapa? Fisiknya kan nggak kurang. Tapi kenapa? Kok cerai? Ya, masalahnya dalam nomor 1 dan nomor 2, bukan nomor 3. Tapi kalau Anda yang masih muda,
Karena ngelihatnya pertama itu nomor 3, Anda terpukau dengan nomor 3. Pokoknya tubuhnya itu menarik enggak? Secara luarnya itu, fisiknya itu menarik enggak? Kalau menarik, saya pasti akan bahagia dengan dia. Sedangkan jelas kebahagiaan jauh ditentukan, lebih ditentukan oleh kerohanian dan kepribadiannya. Justru saya kasih garis batas ini ya. Jangan nomor 3 itu diutamakan. Itu paling tidak utama nomor 3 ini. Jauh lebih utama nomor 1 dan nomor 2. Jadi pada waktu Anda pacaran, matanya harus belok begitu ya. Gedein ya matanya ya. Buka yang gede. Nanti kalau udah nikah, matanya boleh tutup 1. Tapi waktu pacaran dua-duanya mata gede-gede gitu ya. Untuk lihat apa? Untuk lihat itu faktor nomor 2 ini. Kepribadian, kedewasaan, karakter, kerohaniannya. Dan kerohanian sangat penting ya. Jangan tidak diutamakan ya. Dan kepribadian. Om, saya sama cowok saya punya mobil. Jadi saya sering dia nyetir, saya duduk di sampingnya. Udah 2 kali om. Lagi ini di Jakarta ya. Lagi naik mobil, tiba-tiba ada mobil lain melesat begitu. Anak-anak muda sambil yang tidak pakai tutup gitu ya. Sambil teriak-teriak, nantang-nantang, diklakson, tot. Dia lewati mobil kami. Ditantang waktu cowok saya lihat mobil lain itu maju atau melewati mobilnya, dia jadi panas. Dia langsung dong, gas aku. Sampai saya teriak-teriak, saya ketakutan. Nanti tabrakan ini di jalan yang rame itu, dua-duanya itu saling kebut-kebutan. Saya teriak-teriak. Ini sudah kejadian 2 kali om. Gimana om ya? Baik nggak ya kalau saya nikah sama dia ya? Nah itu tanda tanya besar dalam faktor kepribadian ini. Kasih tanda tanya di sini. Kalau seorang yang dewasa seperti saya, apalagi saya sudah dulu ya, punya istri, 2 anak di belakang mobil. Saya lagi ngendarai, ada mobil nantang untuk kebut-kebutan nih. Silahkan maju, saya nggak perlu menang, silahkan maju dulu. Saya tetap tenang aja. Kita nggak ladenin. Saya nggak akan panas kalau dilewatin sama mobil lain. Tapi kalau anak muda kalau jadi emosi begitu ya. Ini faktor kepribadian, faktor kedewasaan ini. Ngerti ya? Saudara lihat, itu yang saudara lihat. Saudara perhatikan itu. Om, saya sama cowok saya, kami berdua sekolah di UNTAR, Universitas Tarumanegara di Jakarta. Saya aktif dalam persekutuan mahasiswa, persekutuan rohani mahasiswa. Tiap Rabu kami ada persekutuan mahasiswa. Saya ajak cowok saya, ayo datang persekutuan. Cowok saya nggak mau. Walaupun dia ngakuin dia orang Kristen, dia nggak mau. Saya ajak datang ke persekutuan, nggak mau. Buat apa? Akhirnya suatu hari saya agak desak dia ya. Saya seakan-akan kasih ultimatum. Awas ya, hari ini, Rebo ini, datang ke persekutuan ya. Kalau enggak, udah, goodbye aja. Ya akhirnya dia datang juga. Dia ikut persekutuan doa mahasiswa. Tiba-tiba, WL-nya kenal saya, kenal cowok saya. Lagi berdiri untuk doa firman Tuhan. WL-nya panggil nama cowok saya, diminta untuk berdoa. Waktu cowok saya dipanggil namanya untuk berdoa, dia diem aja. Dipanggil lagi namanya, dia diem aja. Saya senggol-senggol, dia diem aja, nggak mau berdoa. Habis persekutuan itu, habis saya dimarahin, saya dimaki-maki. Saya sudah nggak mau datang ke persekutuan. Sekarang datang sekali, dipermalukan di hadapan orang banyak seperti itu. Mulai sekarang tidak lagi akan datang ke persekutuan. Nah, saudara dengar itu apa?
tanda tanya ini kerohaniannya. Kasih tanda tanya gede di sini. Kok diminta untuk doa aja kok sampai sumpah-sumpah nggak mau datang lagi ke persekutuan doa? Kok begitu ya? Kok begitu ya? Itu Anda harus perhatikan ya. Kerohanian hubungannya dengan Tuhan. Suka nggak dia berdoa? Waktu praise and worship, waktu cuma ibadah ya, waktu praise and worship, mari kita memuji Tuhan. Mereka cuma semua angkat tangan, praise and worship. Cowok saya kok diem aja ya, mukanya cemberut begitu ya, dia ngeliatin gitu aja, nggak mau ikut-ikut menyembah Tuhan. Kok begitu ya? Dan kok segen ya ke gereja ya. Kadang-kadang kalau saya ajak, ayo antar saya ke gereja hari Minggu ini, antar saya ke gereja. Sorry nggak bisa, saya harus antar bibi saya ke mall untuk belanja. Saya harus antar mama saya ke mall untuk belanja. Selalu cari alasan begitu. Gimana ini? Orang Kristen kok nggak suka ke gereja, nggak suka ibadah, itu gimana? Itu yang Anda perhatikan ya. Anda buka dengan mata lebar ya. Sifat-sifatnya itu, karakternya, dan hubungannya sama Tuhan. Dia dekat sama Tuhan nggak? Intim sama Tuhan utama nggak? Suka berdoa enggak? Saya punya sekolah misi di Kalimantan. Kalau saudara tergerak untuk jadi hamba Tuhan, silakan masuk sekolah saya di BISOM, namanya Borneo School of Mission di Singkawang Selatan. Saudara ingin masuk di situ, akan dilatih, dididik selama 2 tahun tanpa bayar, hidup di sana untuk diarahkan untuk jadi gembala hamba Tuhan di dusun-dusun di Kalimantan. Di Kalimantan itu masih ada ribuan dusun yang gak ada gerejanya. Dan orang-orang Dayak itu sangat terbuka kepada iman Kristen. Mereka berkata, silakan masuk bikin gereja di sini. Kirim hamba Tuhan kepada kita. Sebab mereka kehausan, perlu firman Tuhan, tapi gak ada siapa yang melayani, gak ada yang melayani, kekurangan hamba Tuhan. Jadi kalau ada saudara-saudara yang tiba-tiba Tuhan gerakan, harus gerakan Tuhan ya, bukan maunya sendiri ya. Wah enak, saya bisa hidup 2 tahun gratis gitu. Enggak, hanya kalau Tuhan gerakan hati, saya mau jadi hamba Tuhan, daftar ke BISOM, minta alamatnya dari saya, minta dihubungkan sama gembala saudara supaya hubungi saya. Kita akan ajar, kita akan latih saudara menjadi hamba-hamba Tuhan yang unggul, ya, yang hubungannya sama Tuhan itu intim. 2 jam sehari harus berdoa. 1 jam pagi dari jam 5 sampai jam 6 pagi, putar-putar sekeliling kampus, berdoa keliling, kemudian baca Alkitab sampai jam 6. Sebelumnya jam 6 tidak boleh melakukan apa-apa, tidak boleh masak dan sebagainya. Nanti jam 5 sore begitu juga, putar-putar keliling kampus. Kita bikin jogging track seperti Jericho March ya. Jadi siswa-siswa berbaris seperti di Jericho ya, untuk mengalahkan kota Jericho ya. Kemudian baca Alkitab sampai jam 6 sore. Setelah itu baru bisa melakukan kegiatan lain. Sebelumnya tidak boleh. Jadi kita biasakan, kita latih siswa-siswi itu untuk 2 jam sehari bersekutu sama Tuhan. Dan itu yang hebat. Jadi sangat dibutuhkan. Kerohanian sama Tuhan itu sangat, hubungan yang intim sama Tuhan itu sangat menentukan keberhasilan pelayanan Anda. Dan kepribadian, karakter Anda itu sangat menentukan Anda itu hebat jadi hamba Tuhan atau tidak. Sewenang-wenang atau tidak. Gila hormat enggak, gila duit enggak, gila cewek enggak, gila seks enggak, gila kedudukan enggak, gila hormat, maunya selalu dihormati sama jemaat enggak. Harus hilang itu semua, gila-gila itu harus hilang dalam kepribadian Anda. Harus dilatih itu. Nomor 3, tidak begitu perlu. Pokoknya sehat fisik udah cukup memadai.
Nanti saudara akan lihat dalam pernikahan itu hubungan seks penting juga tentunya ya, hubungan seks penting dalam pernikahan. Tapi ya cuma tiap kali setengah jam, seminggu 2-3 kali, ya udah. Sisanya apa? Sisanya itu nomor 1 dan nomor 2. Sisanya itu kerohanian dan kepribadian. Kerohanian dan kepribadian. Kita berantemnya banyak, suami istri berantemnya banyak karena ini 1, 2, 2. Bukan karena nomor 3. Nah, sekarang ditanya, anak-anak muda kapan mulai pacaran serius? Kapan bisa menikah? Saya kasih patokan ini ya, ini hanya patokan aja ya. Jadi kalau Anda laki pacaran umur 23 tahun ke atas, ini minimalnya ya 23 tahun ke atas, 23, 24, 25 dan seterusnya. Nikahnya kapan? 25 tahun ke atas. Kalau Anda perempuan 21 tahun ke atas pacaran serius untuk mau menikah, dan menikahnya 23 tahun ke atas. Nah, kenapa ini beda lagi sama perempuan ini? Beda 2 tahun ini. Sebab pada usia-usia ini biasanya wanita lebih dewasa daripada pria. Tapi nanti akan dikejar. Jadi pada usia-usia 20-an itu yang wanita lebih dewasa. Sehingga kalau usianya sama-sama 21, wanitanya lebih dewasa. Tapi kalau prianya umur 23, wanitanya umur 21, jadi sudah seimbang mereka. Pacaran sudah mulai serius dan menikahnya 25 dan 23. Nah, saudara lihat dari angka-angka ini, saya sangat tidak setuju pernikahan remaja. Sangat tidak setuju. Sudah dibuktikan di mana-mana. Bukan saja di Indonesia, tapi di luar negeri, di Amerika, di Eropa. Pernikahan-pernikahan remaja itu gampang sekali cerai. Banyak menimbulkan perceraian karena tidak tahan. Remaja-remaja itu pundaknya belum cukup kuat untuk menanggung beban keluarga yang berat sekali. Beban keluarga bisa berat ya. Bayar kontrakan berat gak? Bayar kontrakan aja, itu kontrakan bayarnya cuma setahun sekali ya. Bisa berat gak? Itu bisa menyebabkan banyak masalah itu, konflik berat itu. Sekarang sudah bulan 11 ini. 1 bulan lagi kita harus sudah bayar kontrakan ini. Si pemilik rumah sudah singgung-singgung, ini mau diterusin gak tahun depan? Mau diterusin gak tahun depan? Kalau gak diterusin, tolong ngomong supaya saya bisa siarkan ada tempat kosong, siapa mau kos. Nah, sebetulnya mau diterusin, tapi belum ada uang. Gimana belum ada uang? Belum ada uang untuk bayar kontrakan 1 tahun, entah 1 tahun misalkan 10 juta atau 20 juta ya untuk satu atau beberapa kamar untuk keluarga itu ya. Tambah lama tambah stres, mendekati akhir bulan ke-12 1 tahun, tambah lama tambah stres. Istrinya tanya, mana uangnya? Mana? Kita akan diusir ini. Dan pemilik rumah sudah lewat gitu. Kapan? Apa kabar? Selamat pagi. Kapan dilunasi untuk 1 tahun yang akan datang? Stres itu, istri stres, suami stres. Sampai suami kadang-kadang mungkin nggak tahan. Pagi-pagi dia berangkat ke kantor, tahu kalau pulang nanti banyak masalahnya, ya udah nggak pulang aja. Suaminya nggak pulang ke rumah. Dia berkata dalam hatinya, ya udah biar istri sama anak saya yang 2 yang masih kecil itu biar ditampung sama mertua lagi. Tinggal ke rumah mertua aja, biar ditampung. Karena apa? Karena nggak tahan tanggung jawab itu. Karena masih remaja, umur 17-18 tahun kan baru lulus SMA, mau kerja dapat apa nanti? Nge-Grab, Gojek, malas nggak ngojek seharian untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Banyak yang nggak tahan loh.
Jadi jangan menikah pada waktu remaja ya. Jangan umur 18, 19, 20, 21 baru lulus SMA itu. Tapi kalau ini sudah lihat yang laki ya, laki yang bertanggung jawab ya. Umur 22, 21 sudah tingkat 3, 22 tingkat 4 lulus, 23 serius pacaran, 1-2 tahun kerja, udah punya penghasilan. Sebab walaupun kita tidak mengatakan hidup sangat tergantung pada uang ya, tapi uang perlu. Uang tidak bisa diabaikan. Jadi perlu uang. Apalagi nanti kalau istri mulai hamil, biaya rumah sakit, melahirkan anak, waduh itu uangnya perlu banyak itu. Saya ingat waktu kedua anak saya masih kecil-kecil, kedua anak saya beda usianya cuma kurang dari 1 tahun. 1 tahun kurang 10 hari. Kedua anak saya itu ya. Jadi istri saya kalau saya ajak pergi ke toko beli susu, wah kaleng-kaleng susu itu banyak. Kok cepet habis ya? Kaleng-kaleng susu yang gede-gede itu, diminum 2 anak kecil itu kok cepet habis ya? Ya kita harus berani keluar uang, berani punya anak, berani keluar uang. Dan karena itu harus jangan masih umur 18, 19, 20 sudah menikah punya anak, nanti nggak tahan stresnya itu. Ini diharapkan 25 dan 23 ini. Si istri umur 23 tahun juga sudah cukup dewasa untuk bisa ngatur anak yang nangis terus setiap hari, yang sangat membutuhkan dia, sangat perlu digendong terus, capek, ya memang capek. Dan kalau enggak cukup dewasa seperti 23 tahun itu enggak tahan nanti. Kalau masih umur 19 tahun, lebih suka hura-hura gitu, enggak tahan umur 19 tahun punya anak bayi begitu ya. Jadi ini angka-angka ini perhatikan ya. Jangan menikah pada masa remaja. Dan sebaiknya suami itu lebih tua daripada istri, 1-2 tahun begitu ya. Nah, ini nanti, ini minimum ya, jadi Anda mau nikah umur 30 enggak masalah, 35 enggak masalah, tapi minimum ya. Cuma yang perempuan harus mulai mikir ya, saya mau punya anak paling baik itu sampai umur 35. Lewat itu mulai risiko, tambah tua tambah high risk, tambah tua tambah risikonya tambah tinggi. Jadi harus sadar ya, Anda harus bijaksana ya.